dengan adanya perdamaian ini, dengan adanya rekonsiliasi ini, tradisi-tradisi yang ada di Keraton Surakarta ini sudah mulai hidup kembali sesuai dengan tatanan adat. Misalnya untuk tradisi Wilujengan Dukutan, setiap yang hadir harus menggunakan pakaian kejawen lengkap. Itu satu contoh. Itu kan semacam tradisi yang sudah turun temurun dan memang itu berlaku. Ya, ini satu contoh saja. Dan banyak lagi tradisi-tradisi yang lain. Misalnya bagaimana membersihkan Sasana Sewaka oleh para abdi dalem dengan menggunakan pakaian yang tanpa beskap. Kalau orang Jawa mengatakan ligo, tetapi harus menggunakan jarik, menggunakan cinjang kalau orang Jawa, menggunakan sabuk, menggunakan samir, menggunakan udeng atau beskap. Nah, ini suatu kegiatan-kegiatan yang itu memang sudah seperti itu seharusnya. Artinya tidak sembarangan cara berpakaiannya, tata cara melakukan pembersihannya di Sasana Sewaka misalnya, itu adalah merupakan tradisi-tradisi yang perlu dihidupkan kembali. Dan banyak tradisi lain, yaitu saya kira para putra-putri dalam Sinuhun Pakubuwono ke-12 paham itu. Kalau kita selaku orang luar kan mungkin hanya sepenggal saja, tapi kalau putra-putri Sinuhun Pakubuwono ke-12 sudah diajarkan sejak lahir, sejak muda, kemudian setelah dewasa ini sudah diwariskan oleh beliau Sinuhun Pakubuwono ke-12. Hal-hal apakah yang harus dilakukan, hal-hal apakah yang menjadi pantangan, hal-hal apakah yang perlu disilik. Nah, ini sudah disampaikan kepada seluruh putra-putri Sinuhun Pakubuwono yang ke-12. Nah, tergantung para putra-putri ini mau atau tidak. Tapi saya kira saya melihat, saya mengamati bahwa sudah ada kemauan untuk itu. Nah, yang mungkin perlu didorong oleh putra-putri dalam yang lain. Nah, ini putra-putri Sinuhun Pakubuwono yang ke-12 itu yang lain bagaimana? Harus ikut bersama-sama. Orang Jawa mengatakan sama-sama cancut tali ponco. Iya, Pak, tertarik. Jadi gini, kalau memang untuk ini sebenarnya usaha kita untuk regenerasi penari atau bisa kita sebut dengan biasa yang kita sebut di dalam bedoyo atau serimpi, di dalam bedoyo biasanya. Nah, itu memang tahapan-tahapannya itu dimulai dari hari Minggu. Dari saya waktu SD itu juga seperti ini. Jadi akan kita kembalikan seperti dahulu. Jadi hari Minggu ini biasanya kalau ini kita bicara dulu ya, zaman saya dulu atau kita belum keluar 2017 itu, maksudnya RDA belum dikeluarkan dalam 2017 itu setiap hari Minggu pagi jam 10 itu untuk anak-anak usia muda masih kecil, jadi yang anak SD itu TK, SD, SMP gitu
Nah itu biasanya di sini ada pelatihnya perempuan, kemudian pakai kaset, terus belajar nari gratis gitu. Nah kemudian nanti yang jam 12 atau jam 1 itu untuk yang sudah dewasanya. Jadi dari yang kecil-kecil ini disaring, sekiranya sudah SMP, sudah sedikit dewasa, kita saring untuk masuk latihan ke yang jam 1 siangnya. Kemudian jam 1 siang ini kita sudah mulai belajar narinya, mulai serimpi yang awal-awal serimpi yang agak mudah lah. Kalau yang jam 9 itu kan masih belajar bundan, golek, yang tarian-tarian rakyat. Kemudian setelah hari Minggu itu kita saring lagi penari-penarinya untuk masuk ke latihan Rebo Setu itu. Nah latihannya di Sasono Sewoko, di Pendapo Sasono Sewoko itu sudah lengkap. Mereka harus pakai dodot, pakai sanggul, jadi sudah lengkap latihan di sana. Kemudian dari Rebo 1 itu kita saring lagi untuk yang bisa menarikan Pusaka Dalem Bedoyo Ketawa, dan itu hanya bisa di latihannya hanya bisa di hari Selasa. Oke. Gusti, tadi ini kan merupakan salah satu warisan dari Keraton Solo ya untuk tari-tari ini sendiri. Apakah nanti ke depannya juga akan digunakan sebagai daya tarik yang mana itu berada pada saat latihan tari ini juga dipertunjukkan kepada wisatawan yang masuk ke Keraton Solo? Mungkin terus pundi Gusti? Kalau untuk yang di Sasono Sewoko itu dari dulu memang iya. Jadi kita latihan menari itu pengunjung museum bisa menyaksikan gitu. Terus kalau zaman dulu waktu saya masih kecil itu kalau kita latihan minggu kayak gini itu kadang-kadang ada biasanya yang boleh lihat itu malah turis asing, karena ketertarikan turis asing kan sepertinya lebih gitu. Jadi mereka boleh duduk di sini untuk nonton kita latihan. Kalau untuk ini sendiri pelatih dan sebagainya terus pundi Gusti? Nah itu kan makanya gini, 5 tahun kita di luar itu ternyata sangat mematikan dan merusak tatanan dan mematikan obor regenerasi gitu. Karena kalau dulu dari regenerasi pelatih ataupun penarinya ataupun penabuhnya, sindennya itu kan harus bertahap kan. Nah karena kita tidak dapat latihan di sini, kemudian latihan di luar juga ya tercerai-berai lah istilahnya. Ini kita jadi agak kesulitan karena seperti pelatih nari yang untuk anak-anaknya baru berapa minggu yang lalu meninggal. Terus untuk pelatih penari yang besar-besarnya ini juga ada, kita kehilangan 2 orang yang seperti itu. Jadi dan itu kan karena kita kemarin tidak bisa eksis di sini. Nah, untuk regenerasi itunya itu jadi agak susah. Nah, kalau untuk membangkitkan sendiri Gusti, ini kan udah lama mati suri lah katakanlah seperti itu. Untuk membangkitkannya terus pundi ini Gusti? Nah, kalau untuk pelatih anak-anak kecil kan itu kan gampang ya, kita cari bekas-bekas penari kita yang dulu mereka juga sekolah di STSI gitu kan ada. Nah itu kayak karena kan tariannya tarian rakyat kan, kayak golek, bundan gitu kan, tarian biasa. Nah kalau untuk pelatih yang tari budaya atau serimpinya itu kita juga mulai merekrut lagi, mulai merangkul lagi penari-penari yang lama yang sudah sepuh-sepuh yang dulu juga
sebagai abdi dalam Bedoyo. Itu seperti itu yang di sana tuh Mas. Dia pakai jilbab itu dua itu di sebelah sana tuh. Nah itu dosen STS itu. Oh Mbak. Nah itu dosen STS itu dulu penari abdi dalam penari. Nah itu kita undang ke sini supaya menularkan ilmunya. Siap. Kalau ini sendiri Gusti, ke depan terkait dengan ini sendiri latihan tari dan sebagainya termasuk rentetan-rentetannya hingga nanti ke senior sebagai membawakan Bedoyo Ketapang itu sendiri, mungkin ke depannya konsistensinya seperti apa Gusti? Ya kita pelan-pelan ya Mas ya, nggak bisa karena itu kan suatu budaya yang tidak semua orang suka dan tidak semua orang bisa. Jadi ya memang harus pelan-pelan untuk mengembangkannya, karena dari seperti ini itu misalnya ada acara di luar keraton, ada acara misalnya festival keraton itu kan penarinya dikirim, atau ada undangan menari ke luar negeri itu biasanya kita kirim. Gitu. Terus ada dinner, nah itu yang membuat ketertarikan penari-penari luar untuk belajar di sini. Untuk kerjasama dengan instansi atau yayasan tari atau mungkin sekolah-sekolah tinggi terus pun Gusti mungkin. Ya nanti akan kita kirimkan ke sana. Karena kan memang begini, memang harus dididik dari kecil. Karena memang kalau kita extend ngambil dari universitas yang misalnya kayak STSI, tahu-tahu dia sudah jadi penari di sana kemudian langsung masuk ke sini, itu penyesuaian gayanya itu juga agak sulit karena terus terang gayanya keraton memang beda. Oh gitu. Siap. Harapan kedepannya Gusti mungkin terus bunti. Ya mudah-mudahan dengan kita membuka ini latihan seperti ini atau panjenengan istilahnya ini nanti bisa menjadi promosi sehingga banyak masyarakat di luar sana yang ingin putra putrinya belajar atau mengembangkan bakatnya di keraton, ya itu yang menjadi harapan kami untuk regenerasi apapun itu, pencinta budaya itu yang membuat harapan kami bisa masuk mencintai budaya kita sendiri. Itu yang bisa saya ini